Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita sampai pada pembelajaran 3. Ini adalah halaman 73 ya. Untuk pembahasan yang lain ada di sini ya. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut ya. Linknya ada di kolom deskripsi ya, di atasnya kolom komen ya, di bawah video ini ya. Apabila link tersebut tidak bisa digunakan ya, gunakan ini masuk aja ke channel, cari playlist kelas 6 buku tematik ya. Itu mudah untuk ditemukan. Nah, pembelajaran 3, pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya ya. Pemimpin itu berjalan paling depan dan menemui kesulitan lebih dahulu. Nah, seperti itu ya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Dengan cara apa? Ya, bukan hanya dengan kata-kata, tapi memberi teladan. Nah, oke. Wilayah Indonesia sangat luas, dari Sabang sampai Merauke. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, ya, karena terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama, adat istiadat, serta kebiasaan yang berbeda-beda. Bagaimana kita mempertahankan persatuan dan kesatuan? Banyak cara. Ayo kita pelajari dari cerita berikut. Kepala sekolahku, pemimpin idolaku. Nah, termenung Pak Weli memandang brosur di hadapannya. Lomba pidato. Anak bertema bersatu untuk maju. Begitu tertulis pada judul brosur. Beliau berpikir keras. Ingin sekali ia mengirim Sudin untuk ikut lomba yang akan diselenggarakan di kota. Tetapi dari mana dananya? Ya, Pak Weli, kepala sekolah dasar Cempaka di pelosok Kabupaten Grobongan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Setelah lulus pendidikan guru, ia pergi merantau ke tanah Jawa untuk mempraktekkan ilmunya. Di sekolah ini muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat interaksi antara murid-muridnya. Mereka belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul, semua unik baik karakter maupun kecerdasannya. Salah satu murid Pak Weli bernama Sudin. Sudin adalah penduduk asli di desa itu. Ia suka membaca, percaya diri, dan komunikatif. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. Sambil berpikir cara memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia sendiri yang turun tangan melatih Sudin tiap usai sekolah. Semakin mendekati hari perlombaan, Pak Weli risau, andai saja gajiku cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua tanaman pisang sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya Pak Weli membicarakan idenya dengan para guru. Ya, mereka bermusyawarah mewujudkan ide Pak Weli. Setelah dicapai kesepakatan, Pak Weli mengerahkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 5 dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian di hari Senin pagi, Pak Weli mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Pak Bupati, Bapak Camat, Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang untuk apa yang direncanakan Pak Weli. Ya, rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 5 dan 6 sudah dilatihnya menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Pembelinya adalah para bapak dan ibu pejabat daerah yang hari itu diundang datang sekolah. Sebelum lelang dimulai, Pak Weli menyampaikan bahwa uang yang diperoleh dari hasil lelang pada hari itu akan digunakan untuk mengirim Sudin ya mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat yang hadir merasa kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri.
tekad dan usahanya mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap pisang-pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk pemberangkatan Sudin. Semua orang bersatu padu membantu Weli mewujudkan harapannya. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Tak terkira bangga dan syukurnya Sudin, tak ingin menyanyiakan kesempatan, ia berusaha tampil sebaik-baiknya. Saat pengumuman hasil lomba, ternyata Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan teman-teman sekolah Sudin. Terbukti benar tekad Pak Weli. Kita tak ragu untuk maju. Selalu ada jalan jika kita menggalang persatuan untuk mewujudkan mimpi dan harapan. Luar biasa ya ceritanya. Kamu telah membaca teks Kepala Sekolahku Pemimpin Idolaku. Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut dalam kelompokmu. Mengapa kepala sekolah pada cerita di atas menjadi pemimpin idola? Karena ya selalu berusaha memajukan sekolah dan ingin membantu murid-muridnya untuk maju. Murid-muridnya untuk maju. Muridnya untuk maju. Ya, bahkan dengan mengorbankan gajinya. Ya, kalau sebenarnya cukup, ya, bahkan ya dengan mengorbankan ya harta pribadi, ya usaha pikiran, ya demi kemajuan, ya karena selalu berusaha memajukan sekolah dan ingin membantu murid-muridnya untuk maju, bahkan dengan mengorbankan harta pribadi, usaha dan pikiran. Ya gitu aja, usaha dan pikiran. Jadi dalam hal ini tadi usaha dan pikiran itu adalah lelang pisang, ya, usaha dan pikiran. Oke. Apakah kepala sekolah pada cerita sudah mengamalkan nilai persatuan? Ya, kepala sekolah ya mengajak guru-guru ya dan siswa kelas 5 dan 6 untuk bersama-sama memanen pisang dan mengadakan acara lelang. Bersama-sama memanen pisang dan mengadakan lelang. Apakah kepala sekolah sudah menerapkan nilai-nilai kerakyatan? Ya. Untuk menjalankan idenya, ya Pak Weli ya mendiskusikan dengan guru-guru, ya kemudian juga melibatkan dan dalam kegiatan melibatkan siswa juga dan melibatkan siswa dalam gotong royong, ya semua demi ya membantu salah satu siswa untuk maju, ya membantu salah satu
ya siswa untuk mengikuti lomba. Ya, Sudin tadi ya. Apakah alasan kepala sekolah membantu Sudin untuk mengikuti lomba pidato? Nah, karena Sudin ini memang punya potensi untuk menang. Di sini ya. Nah, di sini ya, Sudin adalah penduduk asli di desa itu. Ia suka membaca, percaya diri dan komunikatif. Ya, karena ia suka membaca, percaya diri dan komunikatif, Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. Ya, ini Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. Ya, karena Sudin suka membaca, percaya diri dan komunikatif. Karena Sudin suka membaca, percaya diri dan komunikatif. Ya, jadi Pak Weli ingin agar Sudin memiliki pengalaman ya untuk pengalaman kalimatnya gimana tadi, kita cek aja dulu ya, kalau lupa Pak Ali. Sudin memiliki pengalaman berharga melalui lomba pidato. Pengalaman berharga melalui pengalaman berharga melalui lomba pidato. Nah, apa yang bisa kita teladani dari sosok kepala sekolah tersebut? Kegigihan beliau saat menemui kegigihan beliau dalam mengatasi masalah, mencari cara untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Ya, salah satunya ini ya, kita bisa menteladan. Jadi saat kita ada kesulitan, kita harus selalu berupaya mencari cara, bukan malah menyerah. Ya, apakah yang menyebabkan Sudin akhirnya dapat pergi mengikuti kompetisi? Karena bantuan, karena didukung oleh semua warga sekolah. Ya, mulai kepala sekolah, guru-guru, dan siswa kelas 5 dan 6 yang terlibat dan siswa mungkin anak kelas 2 dan kelas 3 juga dilibatkan kalau mereka cukup kuat Bagaimana menurutmu hubungan antara kepala sekolah dengan bupati, kepala dinas dan pejabat lainnya? Apa yang membuatmu menyimpulkan seperti itu? Hubungannya baik. Hubungannya baik. Hubungannya baik. Buktinya para pejabat tersebut bersedia hadir. Pejabat bersedia hadir dalam acara lelang pisang. Nah, berdasarkan jawabanmu, buatlah tulisan mengenai Pak Weli. Pak Weli adalah contoh kepala sekolah atau pemimpin dalam hal ini konteksnya, atau pemimpin yang patut kita jadikan teladan.
teladan. Karena beliau ya memperhatikan potensi yang dimiliki anak didiknya. Ya, beliau selalu mencari jalan keluar apabila ada masalah, mencari jalan keluar jika ada masalah, dan beliau melibatkan semua pihak untuk bermusyawarah atau ya membantu dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Nah, ini salah satu yang bisa kita sampaikan ya. Nah, casnya mau habis. Kamu sudah mengetahui nilai-nilai kepemimpinan kepala sekolah ya. Nah, kamu sudah mengetahui nilai-nilai kepemimpinan kepala sekolah Sudin yang telah mengamalkan persatuan kesatuan di lingkungan sekitar sekolah. Tuliskan perilakumu yang merupakan wujud nilai-nilai tersebut dan telah kamu praktekkan dalam lingkungan rumahmu. Ya, di rumah ya kita menjaga persatuan dan kesatuan ya. Nah, Pak Ali akan tuliskan yang terjadi di lingkungan sekitar tempat Pak Ali tinggal. Ya, misalnya saat Idul Adha. Ya, saat Idul Adha, anak-anak remaja masjid ya membantu ya membagikan daging kurban dengan senang hati ya, dan semua warga mendapat jatah yang sama. Semua warga mendapat bagian yang sama tanpa melihat ya suku, ras, dan agama. Ya, di lingkungan sekitar ya. Di lingkungan sekitar sekolah. Ya. Tulislah perilakumu yang mewujudkan wujud dari nilai-nilai tersebut dan telah kamu praktikkan dalam lingkungan rumah ya, di sekitar rumah. Oke, sekali lagi saya baca, bukan sekolah ini salah satu diantaranya yang terjadi ya, anak-anak begitu antusias. Nah, di lingkungan rumahnya Pak Ali, di situ ada juga ini apa? Karang Taruna. Ya. Jadi pada saat perayaan 17 Agustus ya, anak-anak Karang Taruna ya membuat lampion dari botol bekas untuk menghiasi jalan-jalan di sepanjang kampung ya, di sepanjang perumahan. Ini benar-benar terjadi ya, benar-benar terjadi di lingkungan tempatnya Pak Ali. Dan saya kira setiap daerah mempunyai kekhasan sendiri ya kegiatan anak-anaknya. Pak Weli menunjukkan penerapan nilai persatuan dan nilai kerakyatan.
Apa bentuk-bentuk penerapan nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Berikut ini nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, ya, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, seperti Pak Weli tadi, bermusyawarah dengan guru-guru, ya, untuk mengadakan lelang pisang. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, ya, jangan bertengkar waktu musyawarah, ya. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Apapun yang diputuskan, karena itu sudah diputuskan dalam musyawarah, semua bertanggung jawab untuk menghormatinya dan melaksanakannya. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Meskipun pada mulanya kita nggak setuju, karena itu sudah diputuskan, ya kita jalankan dengan senang hati, ya, dengan ikhlas. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ya, keputusan yang diambil harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan kesatuan demi kepentingan bersama. Tuliskanlah contoh penerapan nilai kerakyatan dalam kehidupanmu sehari-hari. Bermusyawarah, ya, untuk, ya, menentukan tempat tujuan wisata, tempat tujuan wisata saat liburan, ya, meskipun, ya, keputusan musyawarah tidak sesuai dengan keinginan kita, atau keinginan saya, ya, saya akan dengan lapang dada menerimanya, karena memang sudah dimusyawarahkan, ya. Kita lanjutkan. Negara kita selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan negara lain, termasuk Asia Tenggara. Ya, tadi sudah, ya. Negara kita menjunjung penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam bermasyarakat. Bagaimana hubungan kita dengan negara lain? Ya, kita lihat. Bersama kelompokmu carilah buku-buku referensi perpustakaan sekolahmu, carilah informasi mengenai peran Indonesia di ASEAN dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, pangan, sosial, kesehatan, pariwisata. Tuliskan hasil laporanmu dalam bentuk yang menarik. Kamu dapat membuatnya dalam bentuk paparan atau diagram. Ya. Nah, ini karena Pak Ali tadi lupa belum browsing, ya. Pak Ali akan browsing dulu, ini akan saya lewati dulu, ya, halaman 80 ini. Nanti akan saya kerjakan di video selanjutnya, ya. Jadi dicek nanti di video selanjutnya, coba akan saya cari di bidang pendidikan, pangan, sosial, kesehatan, dari biar videonya nggak terlalu panjang, ya. Pak Ali siapkan dulu aja, ya. Tulislah rancangan pidato singkat untuk mengajak teman-temanmu gemar membaca. Ingatlah, teks pidato harus memuat hal-hal pokok berikut, ya. 1. Salam pembuka. Pendahuluan, tulislah rancangan pidato, ya. Salam pembuka berisi kalimat sapaan, selamat pagi, selamat siang, ya. Pendahuluan memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Ketiga, inti berisi pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Terus penutup menyampaikan rangkuman, ya, dan intisari topik yang disampaikan. Salam penutup berisi kalimat penutup terima kasih, ya. Nah, ini topiknya apa ini? Pidato singkat untuk mengajak temanmu gemar membaca, ya, gemar membaca, ya, mengajak gemar membaca. Pertama, salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Waalaikum, ya, warahmatullah
wabarakatuh. Ya, nomor 2, ya, nanti akan ada pendahuluan. Ya, sebenarnya pembukaan dulu ya, sebelum pendahuluannya gini, atau pendahuluan boleh lah. Intinya kita sampaikan puji syukur dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Ya, ini di sini bisa setelah assalamualaikum ya, bisa ditambahkan salam sejahtera untuk semuanya. Ya, marilah ajakan untuk bersyukur ya, jangan lupa. Marilah kita bersama-sama bersyukur. Marilah kita bersyukur. Ya. Marilah kita bersyukur karena di hari yang cerah ini kita bisa berkumpul ya, bertemu di sini ya, dalam keadaan sehat walafiat. Sehat walafiat. Ya. Nomor 3 apa ini? Inti. Ya. Jadi ini masih pembuka ya, pembuka. Ya, di sini tadi salam pembuka. Sebelum inti pembukaan dulu ini. Ya, terus habis itu kita bicarakan intinya. Apa? Kayak isi dari pidato kita. Ya. Kita tahu membaca ya, adalah salah satu ya, hal yang sangat esensial atau penting dalam proses belajar. Ya, membaca bukan hanya membaca buku, bisa membaca situasi, ya, membaca pola atau pattern, ya. Nah, tapi mungkin kita batasi membaca buku ya. Membaca adalah salah satu hal yang sangat penting dalam proses belajar, ya. Nah, dengan membaca kita mengisi otak kita dengan informasi-informasi. Otak kita dengan segudang informasi dari buku, Membaca juga bisa meningkatkan imajinasi kita. Membaca juga bisa meningkatkan imajinasi kita, dan membaca juga merupakan bentuk rekreasi. Membaca juga merupakan salah satu bentuk rekreasi. Seperti membaca novel, anime manga ya, atau komik ya, kita mengenalnya sebagai komik, atau seperti membaca novel, membaca komik, atau membaca cerpen ya. Terus kemudian penutup ya, ajakan bujukan. Ini masih belum penutup ya. Jadi ya, mari kita budayakan membaca. Ini penutup ya. Ya. Jadi mari kita budayakan membaca ya, dan
Jadi mari kita budayakan membaca, ya, sehingga dan menjadi bagian dari, atau enggak usah deh. Jadi mari kita budayakan membaca untuk, ya, mengisi, ya, memperluas pengetahuan kita. Memperluas wawasan kita. Ya, sekian dari saya. Menutup, ya, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang telah aku pelajari hari ini? Kita belajar tentang kepemimpinan, ya, yang ditunjukkan oleh seorang kepala sekolah. Kita juga belajar tentang ini apa? Sikap yang musyawarah untuk mufakat, ya, kepemimpinan musyawarah untuk mufakat, dan kita belajar pidato. Nah, terus kita ini ada ini, ya, peran Indonesia dalam ASEAN. Ini PR bagi Pak Ali. Tadi saya siapkan, nanti di video berikutnya ada, ya, peran Indonesia di ASEAN. Nanti untuk ini akan saya berikan di video selanjutnya. Sekali lagi saya sampaikan, ya, halaman 80 ini, ya, pengetahuan apa yang dapat kumanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah kita mengetahui, ya, karakter seorang pemimpin, mengetahui karakter seorang pemimpin, ya, kita bisa menteladani karakter-karakter tersebut. Kita bisa menteladani dengan mencontoh karakter baik pemimpin idola kita. Kerjasama dengan orang tua, bersama orang tamu, carilah berita gambar tentang peran Indonesia dalam bidang sosial di ASEAN. Nah, ini kita kerjakan dengan orang tua, ya. Maksudnya mungkin kalau ada info-info akan saya berikan di video berikutnya saat membahas ini apa cancel. Saat membahas ini apa pembelajaran 4, ya. Untuk kali ini, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.